Iran itu punya alutsista yang modern, yang canggih, bahkan kan bisa melewati berapa ribu kilometer kan. Kan ketika ditembak itu kan melewati beberapa negara tengah yang lain. Ketika Iran yang Israel itu penduduk Israel sangat panik, bahkan ada serine orang rawu, dan kita lihat berbagai media kan mereka banyak meninggalkan Israel, tapi Iran itu justru dia menampakkan situasi yang tenang. Kalau misalnya sekarang misalnya Israel itu dengan Hamas ada semacam gencatan senjata dan itu bersifat permanen, saya kira konflik yang lainnya pun akan ikut juga menurun. Program Tribun Fokus, Tribuners, hari ini membersamai Anda kembali bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini kita akan berdiskusi terkait bagaimana konflik Iran dan juga Israel setelah serangan balasan dilakukan oleh Iran, terbaru rudal Israel juga kembali menghantam wilayah Iran. Pada Jumat 19 April, Tribuners, yang mana serangan rudal ini menyasar ke wilayah barat laut kota Isfahan yang juga merupakan pusat pangkalan militer dari pemerintahan Iran. Untuk melihat bagaimana kemudian serangan rudal ini apakah bisa berdampak panjang atau bisa memperburuk eskalasi perang, saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan pengamat hubungan internasional, ada Bang Gili Argenti. Selamat datang, terima kasih sudah bergabung di On Focus, Bang Gili. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Selamat malam ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang hari ini bersama dengan saya. Bang Gili, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Abang melihat bagaimana kemudian konflik antara Iran dan juga Israel yang diawali dengan serangan Iran, dibalas kembali, diawali dengan serangan Israel begitu ya, dibalas oleh Iran dan terakhir dibalas kembali oleh Israel, Bang. Oke, sebenarnya konflik antara Iran Israel itu udah lama terjadi ya. Hmm. Cuma memang konfliknya itu tidak bersifat langsung atau tidak hadap-hadapan langsung ya. Tetapi dia biasanya menggunakan konflik itu konflik menggunakan proksi ya. Dan ini sebenarnya konflik ini diawali ketika Revolusi Islam Iran ya tahun 1979. Ya. Di sanalah awal dari kayak konflik ideologi antara Iran dengan Israel ya. Karena memang kan Israel itu kan sekutu Amerika Serikat dan Iran itu ketika Khomeini menjadi simbol revolusi Iran, ya, dia menjadikan Amerika sebagai salah satu musuh besar ya Iran. Dan konflik antara Iran dan Israel itu sudah lama ya. Bahkan Hmm. kita bisa lihat misalnya ada konflik intelijen, ya, itu bisa kita lihat misalnya ada beberapa kasus pembunuhan terhadap para ilmuwan nuklir Iran, ya, yang itu diindikasikan adanya keterlibatan agen dari Israel, Mossad. Ya. Atau juga bisa kita lihat konflik di mana Iran itu banyak membantu Hizbullah di Lebanon Selatan. Ya. Hizbullah kan sebuah faksi perlawanan Ya. yang dia itu melawan invasi Israel di Lebanon Selatan. Dan kita tahu bahwa uh, Iran itu banyak membantu ya pertama militer, ekonomi, ya bahkan dulu ketika tahun 1982 ketika Israel menginvasi Lebanon itu ada sekitar 1.000 anggota Garda Revolusi Iran yang melatih para pejuang Hizbullah ya, untuk melawan Israel. Cuma ini konfliknya itu menggunakan proxy ya, jadi tidak ada hadapan langsung. Hmm. Baru saat ini itu konfliknya itu langsung gitu, dalam arti bahwa Iran menyerang wilayah Israel dan sebaliknya Israel menyerang wilayah Iran. Hmm. Jadi konflik itu sudah lama terjadi sebenarnya. Cuma memang eskalasi langsung baru saat ini terjadi ketika memang situasi Gaza semakin tidak pasti ya akan memanas. Hmm. Oke, perang yang sudah lama dan kemudian puncaknya bisa saya sampaikan begitu ya, Bang Gili, dengan serangan yang dilakukan Israel ke wilayah Damaskus, lalu dibalas oleh Iran begitu, dan Israel yang awalnya didesak untuk tidak melakukan serangan balasan, tapi justru juga kemudian melakukan serangan balasan pada Jumat kemarin. Ini melihat serangan balasan kembali yang dilakukan oleh Israel, Bang Gili, apakah kemudian bisa menjadi salah satu pertanda bahwa perang panjang ini berkemungkinan bisa terjadi eskalasinya, Bang? Sebenarnya serangan Iran pun
ke Israel itu pun serangannya bukan serangan besar ya, itu pun serangan Ya, bersifat terbatas. Itu kan respon Iran terhadap Israel. kantornya yang dihancurkan oleh Israel di Damaskus, dan itu memang memakan 2 jenderal Iran. Dan sebaliknya saya lihat pun serangan dari Israel ke Iran pun sepertinya terbatas juga ya. Dia tidak dalam eskalasi besar. Saya lihat pertama ada ketika kita melihat Iran menyerang Israel itu kan ada kayak beberapa pesan yang disampaikan oleh Iran kepada Israel ya. Yang pertama itu adalah peringatan kepada Israel dan Amerika bahwa Iran itu bisa merespon ya, atau bisa membalas ketika ada kepentingan dia tuh diserang oleh Israel atau Amerika Serikat. Yang kedua, ini mungkin salah satu saya lihat sih apa ya, sangat Iran sangat percaya diri gitu, ketika dia menembakkan ya rudal dan drone sekitar 300 ke wilayah Israel. Jadi mungkin karena kan kita tahu bahwa senjata Iran ini pun digunakan dalam perang Rusia Ukraina Hmm. ya, dan itu pun cukup cukup bisa kembali keadaan ya di mana Rusia itu semakin kuat ya. Karena memang Iran kan menyuplai terutama drone ya. Nah, ini pun kayak semacam semacam pesan sampaikan kepada pihak Israel Amerika bahwa Iran itu punya alutsista yang modern, yang canggih, bahkan kan bisa melewati berapa ribu kilometer kan, ketika Hmm. ditembak itu kan melewati beberapa negara timur yang lain. Yang ketiga juga Iran juga ingin menyampaikan pesan ya kepada dunia Arab ya, bahwa Israel itu harus dilawan ya, karena apa yang sekarang kita lihat di Gaza itu sudah di luar batas kemanusiaan kita sebagai manusia ya, di mana ada terjadi genosida, terjadi pembantaian ya, penghancuran gereja, masjid, penghancuran rumah sakit. Nah itu Iran itu ingin kayak memberikan pesan kepada negara Arab bahwa Israel harus ditekan ya, Hmm. agar dia menghentikan invasi di Gaza dan keluar dari Gaza. Itu saya kira yang pertama tiga tiga hal yang ingin disampaikan Iran ketika dia menyerang Israel. Nah, itu Hmm. pun saya kira serangannya bukan serangan sama seperti Hamas ya 7 Oktober yang dia menembakkan ribuan misil dan rudal. Yang itu yang saya kira itu efeknya sangat destruktif bagi Israel. Nah, Iran seperti itu posisinya. Sedangkan balasan dari Israel kepada Iran itu yang pertama kali yang ingin saya baca itu adalah kayak semacam apa ya? Peringatan bahwa Israel itu bisa merespon. Karena kan kalau tidak respon pun mungkin Israel akan dianggap lemah oleh sekutunya. Hmm. Tapi memang Amerika itu menyampaikan bahwa mereka tidak akan ikut terlibat langsung, ya. Bahkan tidak akan membantu ya kalau misalnya Israel itu menyerang wilayah Iran. Karena paham, karena kalau ini ada reaksi balik itu dikhawatirkan perang semakin meluas ya. Bahkan kan ketika Iran setelah menyerang Israel kan mengatakan bahwa kalau Israel itu akan menyerang balik, Iran akan memberikan respon yang lebih hebat ya, bahkan lebih mungkin kuat. Nah, jadi itu mungkin yang dikhawatirkan Amerika Serikat. Makanya Hmm. Amerika itu tidak membantu ya ketika Israel itu menyerang wilayah Iran pada Jumat dini hari kemarin. Hmm. Ada maksud-maksud lain ya artinya ya Bang Gili ya yang kemudian bisa dibaca begitu ya terkait bagaimana serangan Iran ke Israel begitupun serangan balasan yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Iran. Ini yang terbaru kan sasarannya adalah wilayah Isfahan begitu ya Bang Ya, ya. Yang ini juga lokasinya adalah pangkalan udara militer Iran sekaligus lokasi diproduksinya rudal besar dan juga sejumlah fasilitas nuklir dari Iran sendiri. Bagaimana Bang Gili membaca ini? Apakah ada maksud khusus yang ingin disampaikan lewat serangan yang dilancarkan ke wilayah fasilitas nuklir ini, Bang? yang pertama itu Iran mungkin ingin menyampaikan ya pada dunia bahwa dia itu kalau berperang itu menyasar menyasar instalasi-instalasi militer. Ya. Hmm. Itu mungkin kayak mungkin dia itu ingin bikin sebuah brand baru ya. Padahal kan kita tahu ya, ketika di Gaza itu kan dia tidak pilih-pilih ya, apapun yang bergerak itu ya dibombardir, dibunuh, menyasar semua
fasilitas sipil, rumah sakit, sekolah, gereja, masjid. Mungkin dengan dia menembakkan ke posisi-posisi militer Iran itu ingin kayak apa ya? Seperti ingin berkampanye gitu ya kepada dunia bahwa dia itu hanya menyasar invasi militer. Ya, padahal kan kita tahu bahwa itu gak akan berhasil ya, gak akan berhasil membalik branding bahwa Israel melakukan genocida di Gaza. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini kayak semacam peringatan juga kepada Iran ya, bahwa Israel bisa membalas ya, setiap serangan yang Iran lancarkan ke wilayah mereka. Jadi ibaratnya ya kalau Anda menyerang, kami pun akan membalas. Waktu memang saya katakan tadi bahwa serangan Iran itu pun serangan Israel ke Iran pun tidak sangat besar ya, itu serangan terbatas ya. Jadi mungkin hanya untuk menunjukkan ya bahwa militer Iran itu militer Israel bisa untuk membalas ya setiap tindakan dari Iran. Mungkin itu dua dua hal yang ingin disampaikan Israel kepada Iran secara khusus seperti itu. Hmm. Kalau dilihat dari kekuatan militer kedua belah pihak, Bang Gili, Israel dan juga Iran di kondisi sekarang begitu ya, bagaimana perbandingannya, Bang? Kalau lihat perbandingan kan, kalau kita lihat salah satu data dari lembaga survei ya, yang memang dia itu mengukur dari kekuatan militer sebuah negara itu kan sebenarnya hampir berimbang ya. Misalnya kan Iran itu menjadi salah satu negara terkuat di Timur Tengah. Dia urutan ke-14, sedangkan misalnya di urutan ke-17. Ini kan nggak begitu jauh ya. Lalu dari penduduk pun ya agak jauh nih. Kalau Iran kan dia hampir 89 juta penduduk, sedangkan misalkan 10 juta. Memang agak beda ini untuk populasi penduduk. Kalau wajib militer itu di Israel ada 41 juta orang, sedangkan di Israel ada 3 juta. Dan militer aktif itu memang lebih banyak di Iran ya, sekitar 610.000, sedangkan di Israel ada 170.000. Dan anggaran militer pun, nah ini agak berbeda ya. Kalau anggaran militer saya lihat ini memang Israel lebih besar, itu sekitar 24 miliar, sedangkan Iran itu 10 miliar. Untuk pesawat tempur itu menurut data yang saya dapat itu Israel punya 612 unit, sedangkan Iran punya 501 unit. Ya. Dan hampir sama ya, tank, helikopter, kapal selam. Dan yang pasti kedua negara ini kan diindikasikan yang nuklir ya. Apa mereka belum terus terang kepada dunia. Jadi secara militer agak berimbang dua kekuatan ini antara Israel dengan Iran. Hmm. Oke, secara kekuatan militer bisa dilihat cukup seimbang begitu ya, Bang Gili, apabila memang saling melakukan serangan. Cuman kalau kita tahu kan di belakangnya Iran ini ada Amerika Serikat begitu, Bang Gili, yang mana memang beberapa kali Amerika mengatakan tidak ikut mendukung aksi-aksi yang dilakukan Israel, terutama aksinya untuk menyerang wilayah Iran. Ini kalau kita melihat sikap dari Amerika Serikat sendiri, analisa Abang seperti apa? Ya, Amerika mungkin dia sadar ya bahwa kalau ini diteruskan, ini eskalasi kekerasan di Timur Tengah akan meluas. Dan ini dikhawatirkan menjadi perang kawasan, ya, bahkan mungkin menjadi pintu perang dunia ketiga. Karena Iran pun saya kira dia punya juga sekutu ya. Dan kebetulan sekutu-sekutu Iran itu kan di Amerika Serikat. Berarti bahwa Iran punya hubungan dekat dengan Cina, punya hubungan dekat dengan Rusia, dengan Korea Utara, itu kan tiga negara yang selama ini menjadi rivalnya Amerika Serikat secara ekonomi atau secara ideologi. Ya. Dan walaupun Israel punya sekutu, dan Iran pun punya. Dan yang pasti kan Iran dia punya proksi-proksi di negara Timur Tengah yang lain kan. Misalnya di Lebanon ada Hizbullah, di Yaman dia punya hubungan dengan Houthi, ataupun ada Gilewan di Suriah dan di Irak. Itu kan kalau digerakkan secara bersama-sama, itu akan menjadi perang kawasan yang bersifat terbuka yang melibatkan berbagai negara. Nah, Amerika paham betul ya kalau misalnya dia ikut campur ya ini dikhawatirkan akan juga menarik negara-negara lain yang akan memberikan bantuan yang baik militer ataupun hal yang lain. Ya, saya kira Hmm. itu. Kalau dari kondisi serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran atau saling serang begitu ya Bang ya, yang dilakukan Iran dan juga Israel, ini artinya
potensi untuk adanya eskalasi yang lebih luas atau perang terbuka yang lebih panjang ini kalau ada dari analisa Bang Gila, apakah berkemungkinan untuk terjadi atau masih jauh ke arah sana, Bang? Itu sebenarnya setelah serangan dari Israel ke Iran kemarin, itu kan sekarang kita lagi nunggu reaksi dari Iran ya. 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 Karena kan Iran itu setelah dia kembali menyerang Israel, kan dia menyampaikan bahwa kami udah selesai. Ya, dalam arti apa yang menimpa kantornya di Suriah itu sudah terbayar dengan mereka menyerang atau menembakkan 300 drone. Ya. Hmm. Dan Iran pun juga menyampaikan bahwa Israel jangan memberikan respon, jangan menyerang balik kepada wilayah Irak. Karena kalau itu terjadi, itu akan ada reaksi balik ya, dari Iran. Bahkan lebih besar, lebih masif, dan itu mungkin bisa berpotensi akan meningkatkan eskalasi. Tapi itu kan baru semacam apa ya, retorika yang dulu disampaikan oleh Iran setelah menyerang Israel. Tapi sekarang setelah Israel menyerang Iran, ini kan sekarang Iran saya kira hati-hati juga untuk respon balik ya. Apalagi kan serangan itu kan bersifat terbatas juga, jadi bukan serangan masif besar-besaran ya. Ya. Dan itu pun hanya menyasar satu wilayah, memang itu ada instalasi militernya. Dan itu pun tidak memakan korban sipil, bahkan tidak bersifat destruktif menghancurkan berbagai struktur bangunan ataupun infrastruktur yang lain. Ya. Dan mungkin saya pun paham, dia pun memberikan reaksi pun nggak berlebihan juga mungkin, karena dikhawatirkan Iran akan membalas balik. Nah, itu yang kita takutkan ya. Karena kalau misalnya nanti ada reaksi Iran yang sangat besar dan Amerika nggak lagi dalam posisi diam ya, itu takutnya ikut juga terlibat. Dalam arti nggak hanya mempertahankan sistem sistem alutsistanya Israel juga ikut terlibat. Ya. Jadi saya kira ini kita lihat situasi dalam arti apa sih respon dari Iran dari serangan ini. Yang saya himpun di berbagai berita kan Iran hanya menyampaikan bahwa berhasil menangkis beberapa drone Ya. dan kerusakan pun tidak begitu parah dan keadaan sangat normal seperti biasa. Ini ingin menunjukkan bahwa di Iran itu nggak terjadi seperti yang ada di Israel kemarin kan. Misalnya saya kan sampai ada foto antrian orang itu di bandara ingin meninggalkan Israel. Ini beda nih. Ini saya kira Hmm. apa ya? Kayak uh, apa? Peperangan wacana ya. Jadi ketika Iran yang Israel itu penduduk Israel sangat panik, bahkan ada Hmm. serine orang rawu dan kita lihat berbagai media kan mereka banyak meninggalkan Israel, tapi Iran itu justru dia menampakkan situasi yang tenang, biasa saja, aktivitasnya seperti nggak ada hal yang bikin mereka panik. Ya. Itu pun saya kira Hmm. itu satu apa ya wacana yang bisa ditampilkan Iran untuk melawan wacana yang kemarin itu nampak banget. Ini saya kira bagian dari strategi Iran untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Iran dalam keadaan baik-baik saja dan bisa menangkis semua serangan dari Israel kemarin. Oke, bisa dikatakan juga Iran ingin menyampaikan bahwa serangan Israel ini tidak Tidak terlalu efektif, berdampak, ya, begitu ya, tidak Bang ya? berdampak Tidak besar, tidak berdampak. efektif dan tidak membuat Iran takut, nggak membuat Iran gaduh, ya biasa aja gitu. Jadi Hmm. saya akan mereka sudah siap dengan kondisi apapun. Oke, ini sikap yang kemudian tegas juga disampaikan oleh Iran, tapi tidak ada kepanikan, situasinya juga tetap kondusif meskipun diterpa begitu ya adanya serangan dari Israel yang terjadi pada Jumat kemarin. Artinya ini kita juga masih sama-sama melihat ya, Bang Gili melihat dan menunggu apa respon lanjutan yang akan dilakukan oleh Iran apabila Iran memang diam dan tidak melakukan serangan balasan. Artinya eskalasi perang ini bisa saja menurun dan fokus adalah untuk menghentikan perang di jalur Gaza. Seperti itu, Bang. Itu iya, itu. Dan Mhm. sebenarnya gini kan biasanya kalau misal ada sesuatu di Pak Iran biasanya yang bergerak itu kan ini ya Pak kekuatan Iran yang di luar Iran kan atau Ya. beberapa kelompok kayak Hizbullah, Houthi ataupun kelompok lain memang dekat dengan Iran yang biasanya melakukan respon biasanya. Itu pun biasanya nggak besar juga responnya ya, tapi dia suka bikin respon juga kelompok. Mhm. Ada Hizbullah, ada Houthi yang memang juga belakangan memang
terus menggembur wilayah Israel juga ya Bang ya, kembali menyerang Israel untuk membantu milisi Hamas di jalur Gaza seperti itu. Bang Gili, ini di situasi konflik yang seperti apa kemudian situasi eskalasinya ini berkemungkinan untuk bisa semakin meluas atau semakin besar apabila memang negara-negara seperti Amerika Serikat ikut terlibat dan ikut campur di dalamnya, Bang. Situasinya akan jauh seperti apa? Ya, saya kira semua orang itu khawatir ya, bahkan konflik ini tidak terjadi ya. Karena tadi saya katakan kalau misalnya Iran merespon balik ya, dengan apa yang dia katakan sebelumnya bahwa kalau Israel menyerang Iran bahwa akan ada serangan balik lebih besar dari yang kemarin, itu yang kita takutkan, kita khawatirkan. Karena kalau ini terjadi dan banyak menimbulkan efek yang besar di wilayah Israel, misalnya korban jiwa yang besar, lalu banyak yang hancur juga, ini bisa jadikan sekutu-sekutu Israel kan akan ikut ya, dalam Hmm, arti ikutnya tuh lebih aktif ya ketimbang sekarang gitu kan. Nah, itu ya akan nanti akan bisa menaikkan tensi konflik di Timur Tengah. hmm, Dan itu yang kita khawatirkan ya, karena ini akan berdampak kepada belahan dunia yang lain ya, karena kan wilayah Timur Tengah kan strategis ya, dan juga salah satu penyuplai minyak ya, yang kita butuhkan ya. Kalau nanti ada masalah, saya kira nanti akan yang harga minyak itu akan berdampak kepada negara-negara yang lain. hmm. Oke, Selama ini kan yang dibicarakan bagaimana kemudian tensinya terus panas, bagaimana sikap atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel begitu, Bang Gili. Saya ingin sekaligus closing statement, pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini kalau kita melihat ada tidak sih sedianya jalan penyelesaian yang cukup ideal begitu untuk bisa menyelesaikan konflik di Timur Tengah, untuk kemudian Iran juga pasti berkeinginan agar serangan yang dilakukan Israel di jalur Gaza ini dihentikan, Bang. Sebenarnya kan eh, muara dari konflik antara Iran Israel sebenarnya satu kan, karena adanya pendudukan Israel di wilayah Gaza, Ya. di Palestina ya, maksud saya. Jadi kalau misalnya sekarang misalnya Israel itu dengan Hamas ada semacam gencatan senjata dan itu bersifat permanen, saya kira konflik yang lainnya pun akan ikut juga menurun ya, karena kan yang menjadi sumber dari panasnya tensi itu kan karena adanya peperangan di jalur Gaza yang melibatkan Hamas dan Israel, dan itu kan sudah memakan korban puluhan ribu orang ya, dan Hmm. itu kebanyakan warga sipil. Jadi kuncinya itulah ada kedamaian di Palestina, dan mungkin nanti akan berdiri negara Palestina merdeka berdampingan dengan negara-negara lain. Saya kira itu solusi yang cukup efektif untuk menekan eskalasi konflik tidak membesar. Hmm, Oke, Kondisi yang paling harus dilakukan saat ini bagaimana menghentikan konflik di Gaza. Poinnya ada di situ ya, Ada di situ Bang saya Gili kira. ya. Mhm, mhm. Poinnya ada di momen penghentian konflik di wilayah Gaza yang dilakukan oleh Israel, dan itu juga bisa membuat sejumlah negara-negara yang selama ini mengecam Israel kemudian bisa berhenti karena juga Israel menghentikan serangannya ke wilayah Gaza dan terjadinya gencatan senjata seperti itu. Bang Gili, terima kasih banyak untuk Oke. kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada kesempatan kali ini, luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan kita kemudian bisa berbincang kembali. Bang Gili, selamat Ya, beraktivitas, terima Bang. kasih. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Tribuners, demikian obrolan saya bersama pengamat hubungan internasional, Bang Gili Argenti. Nantikan obrolan saya lainnya dengan sejumlah narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.